Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bab 4 Getaran, Gelombang, dan Cahaya Pelajaran IPA kelas 8 Kurikulum Merdeka. Getaran merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Oke, di dalam getaran itu ada waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, itu disebut dengan periode atau T, ya, lambangnya T besar. Kemudian ada jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second, disebut dengan frekuensi. Periode itu rumusnya T besar sama dengan T dibagi N. T itu waktu yang diperlukannya, kemudian N itu adalah banyaknya getaran. Sedangkan banyaknya getaran yang dilakukan suatu benda dalam waktu 1 detik disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu dapat dirumuskan 1 per T atau 1 per periode. Nah, F ini adalah frekuensi satuannya Hertz dan T ini adalah periode satuannya S atau second. Kita langsung ke contoh soal saja. Sebuah penggaris plastik ditarik kemudian dilepas sehingga bergetar sebanyak 45 getaran selama 1 menit. Frekuensi getaran penggaris tersebut adalah A 45 Hz, B 15 Hz, C 1,5 Hz, atau D 0,75 Hz. Pembahasannya diketahui bahwa jumlah getarannya adalah 45 getaran, kemudian waktunya itu 1 menit dirubah dulu ke dalam detik menjadi 60 detik. Yang ditanyakannya adalah F, yaitu adalah frekuensi. F sama dengan N per T atau jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi 45 dibagi 60 hasilnya adalah 0,75 Hz. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bergetar sebanyak 600 kali dalam 5 menit. Periode getaran benda adalah berapa second? A 120, B 60, C 2, atau D 0,5. Pembahasan diketahui bahwa jumlah getarannya adalah 600 getaran. Kemudian waktunya 5 menit kita ubah dulu ke dalam detik menjadi 300 detik. Yang ditanyakan adalah periode. Periode ini sama dengan T besar sama dengan T dibagi N atau waktu dibagi jumlah getaran, yaitu 300 dibagi 600. Hasilnya adalah 0,5 second. Jadi jawaban yang paling tepat yang D, 0,5. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah bandu melakukan getaran dengan frekuensi 15 Hz. Berapa getaran yang dilakukan bandu dalam waktu 30 detik? A 0,5, B 450, C 2, atau D 480. Pembahasan diketahui frekuensinya adalah 15 Hz, waktunya adalah 30 detik. Ditanyakan adalah jumlah getaran. Berarti N sama dengan frekuensi dikalikan dengan waktu. 15 Hz dikali 30 second. Hasilnya adalah 450 getaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatnya. Gelombang berdasarkan medium perambatannya ada gelombang mekanik, di mana gelombang ini membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi, seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Sedangkan yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversa dan gelombang longitudinal. Di gambar ini adalah gambar gelombang transversa yang A, ya, yang B ini adalah gelombang longitudinal. Jadi satu panjang gelombang atau satu lambda ini, ya, dicirikan dengan adanya satu bukit dan satu lembah untuk gelombang transversa. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu lambda atau satu panjang gelombang ini, ya, dicirikan itu dengan adanya satu rapatan dan satu renggangan. Nah, inilah perbedaan antara gelombang transversa dan gelombang longitudinal. Cepat rambat gelombang kita rumuskan dengan V sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi T atau periode, ya. Panjang gelombang atau ini lambda ini satuannya meter, kemudian T ini satuannya second atau periode. Nah, karena panjang gelombang ini, ya, karena gelombang ini menempuh jarak, ya, satu panjang gelombang atau lambda dalam waktu 1 periode, maka kecepatan gelombang dapat ditulis seperti ini. Sama seperti tadi. Kemudian karena T itu adalah
1 dibagi frekuensi, maka cepat rapat gelombang dapat dinyatakan juga sebagai berikut. Jadi kecepatan ini sama dengan frekuensi dikali dengan lambda. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada grafik ya, gambar contoh panjang gelombang dari gelombang transversal ya. Panjang gelombang tersebut adalah, kita lihat di sini ya. Ini satu lembah ini panjangnya adalah 7,5 cm ya. Jadi harus ingat bahwa panjang gelombang di gelombang transversal itu adalah satu puncak dan satu lembah, atau satu bukit satu lembah gitu. Jadi kita lihat bahwa ukuran di sini dari sini ke sini itu sama. Jadi 7,5 itu tinggal dikali 2 saja, karena ini bukit ini pasti sama dengan lembahnya 7,5 gitu. Jadi 7,5 ini dikali 2, 1 ini adalah puncaknya, kemudian satu lagi adalah lembahnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 15 cm. Kemudian yang kedua, sebuah gelombang yang panjangnya 2,5 meter dan berfrekuensi 40 Hz. Gelombang tersebut merambat dengan kecepatan. Nah, ini cepat rambat gelombang ya. Pembahasan diketahui lambda atau panjang gelombangnya itu 2,5 meter. Kemudian frekuensinya itu adalah 40 Hz. Ditanyakan adalah cepat rambatnya. Nah, tinggal kalikan saja, V sama dengan lambda dikali F. 2,5 dikali 40 sama dengan 100 meter per second. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Frekuensi bunyi yang pertama itu ada 3 ya. Frekuensi bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini atau bunyi infrasonik ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz atau disebut dengan audiosonik. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Kemudian yang ketiga itu adalah bunyi ultrasonik, di mana bunyi ini berada di atas 20.000 Hz ya. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Mekanisme pendengaran manusia. Di sini ada gambar struktur organ telinga manusia ya. Yang paling luar ya, atau telinga bagian luar ini ada daun telinga dan saluran telinga. Kemudian bagian telinga tengah ada tulang martil, tulang landasan, kemudian gendang telinga, tulang sanggurdi ya. Kemudian telinga bagian dalam atau telinga dalam ada saluran eustachius, rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, kemudian 3 saluran lingkaran. Berikut adalah fungsi-fungsi bagian pada telinga manusia. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian telinga bagian tengah ada gendang telinga atau membran timpani, itu untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Sedangkan tulang telinga ada malleus martil, incus, landasan, steps atau sanggurdi, itu fungsinya meneruskan getaran dari gendang telinga menuju atau ke rumah siput. Kemudian ada telinga bagian dalam, ini adalah saluran eustachius, yaitu menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut paring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antar telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Kemudian rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Kemudian ada saluran gelang atau labirin. Terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Oke, inilah mekanisme mendengar manusia. Bagaimanakah jalur suara itu, bunyi itu dapat terdengar oleh
manusia oleh kita ya. Yang pertama itu ada getaran suara, kemudian ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke dalam saluran telinga, kemudian ke membran telinga, ke membran tipani atau gendang telinga, masuk ke dalam tulang-tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, sanggurdi, kemudian masuk ke dalam telinga dalam atau tingkap opal. Di telinga dalam ada yang namanya rumah siput. Di sini ada saluran vestibular, kanal timpani, kanal tengah, dan dasar koklea. Kemudian ada sel-sel rambut ya. Nah, sel-sel rambut, kemudian lagi membran tektoria dan membran basiler. Kemudian masuk ke organ korti. Nah, setelah organ korti ini diteruskan jadi suatu informasi kepada sel saraf yang nantinya informasi ini akan disalurkan lagi ke otak sehingga kita dapat mendengar suara atau bunyi. Cahaya dan alat optik. Sifat-sifat cahaya, yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gambar di samping ini merupakan contoh dari sifat cahaya di mana cahaya ini dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya ini terbagi menjadi dua, ada pemantulan baur atau difus, kemudian pemantulan teratur. Berikut adalah gambar di mana ini adalah pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer. Di sini ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Kemudian cahaya tampak itu panjang gelombangnya di antara 380 nanometer hingga 750 nanometer. Jadi ini adalah cahaya tampak yang bisa kita lihat. Indera penglihatan. Cahaya itu berhubungan dengan indera penglihatan. Indera penglihatan manusia ini yaitu organnya itu yang dinamakan dengan mata, di mana bagian-bagian mata ini yang pertama ada sklera, kemudian iris, pupil, kornea, lensa, aqueous humor, kemudian otot silaris, vitreous humor, kemudian bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Berikut kita lihat fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata. Yang pertama sklera, yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Nah, di mana sklera ini melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang kedua ada kornea, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Yang ketiga ada pupil, adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuk cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris. Keempat, iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil, berperan memberi warna pada mata. Kelima, retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernamakan sel batang atau bacillus dan sel kerucut konus. 6. Ada lensa mata, adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. 7. Ada bintik kuning, adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempatnya terbentuknya bayangan yang jelas. 8. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. 9. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. 10. Ada aqueous humor, ya, adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi, salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. 11. Ada vitreous humor, merupakan bagian mata yang berbentuk gel, bening, dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian volume bola mata. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyokong lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. 12. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak.
Nah, di bagian mata ini tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Itu artinya ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Oke, yang tadi adalah fungsi-fungsi dari bagian mata. Sekarang kita bahas mengenai proses melihat. Jadi proses melihat itu yang pertama, kita itu harus melihat sebuah cahaya yang tampak, ya. Nah, cahaya yang tampak ini kemudian masuk, ditangkap oleh kornea, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa, ke bintik kuning, kemudian jatuh di retina, ya. Kemudian retina ini memiliki impuls sensorik, ya, impuls sensorik cahaya yang nantinya akan diteruskan ke cerebrum atau ke otak. Nah, asosiasi impuls jadi bayangan benda. Maka itulah proses dari melihat. Alat optik, ya, alat optik adalah alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang, dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Ini adalah contoh gambar dari teleskop. Ini adalah teleskop yang sering kita jumpai. Kemudian ini adalah teleskop yang berada di luar angkasa yang bernama teleskop Hubble, ya. Ini adalah teleskop NASA. Dan ini yang terakhir, ini merupakan alat optik juga, yaitu kamera. Kamera ini berfungsi untuk menangkap sebuah gambar. Gambar itu berupa pantulan dari cahaya yang nantinya kita akan disimpan di sebuah memori atau film, ya. Kalau dulu menggunakan film, kalau sekarang sudah menggunakan memori. Oke, sekian yang dapat disampaikan mengenai cahaya dan alat optik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.